Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tahara qulub awliya an-najas ghairi wa nawwarahu bi nuri ma'rifati abadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira amma ba'd. وكان عبد الله ابن مبارك رحمه الله تعالى يقول الدنيا سجن المؤمن. Abdullah bin Mubarak rahmatullah mengatakan dunia adalah penjaranya untuk orang yang beriman. Generasi salaf soleh yang dahulu, mereka justru senang kalau dipalingkan dunia dari kehidupan mereka. Kita ini karena ketidakpahaman kita, tidak ada suasana. Kalau kita mencari dunia nggak dapat, kita susah. Kalau dunia dijauhkan dari kita, kita merasa susah. Nah, generasi yang diridhoi oleh Allah justru dada mereka lapang kalau mereka dijauhkan dari dunia. Itu di sini Abdullah bin Mubarak mengatakan, dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Wa a'zamu a'malihi fi sijn as-sabr. Maka amalan yang terbesar orang di dalam penjara itu adalah kesabaran dan menahan amarah. Tidak ada kekayaan bagi orang beriman itu di dunia. Kekayaannya nanti di akhirat. Kata Abdullah bin Mas'ud, akan datang zaman di mana orang yang beriman itu di dalamnya lebih hina daripada hamba saya. Kita berada di zaman ini sekarang. Islam ditakut-takuti, Islam diintimidasi, orang yang mengamalkan Islam. Akan datang zaman di mana orang yang beriman di zaman itu lebih hina daripada hamba saya. Dia hidup seperti kepompong dalam kepompongannya. Siapa yang Allah tahan dunia daripadanya 3 hari dan dia ridho, nggak dapat dunia selama 3 hari, nggak makan selama 3 hari, nggak mengeluh, nggak ngadu sana, nggak ngadu sini, nggak mengharap makhluk, ya kan? Wajabat lahul jannah, wajib dia masuk surga. Kalau dia mati pada waktu itu kelaparan, wajib dia masuk surga. Adakah kekayaan yang melebihi itu? Adakah nikmat yang melebihi itu? Adakah kesusahan yang dialami 3 hari itu nggak makan setelah itu dia mendapatkan surga? Ini pendidikan kita tidak membina kita supaya sabar dengan kelaparan, tapi pendidikan kita mengarahkan kita untuk menuntut supaya kita jangan lapar. Kan terbalik ya. Ini perlu kita bina diri kita, siap lapar, siap dengan sedikitnya dunia. Jadi tidak akan ada kegaduhan orang yang siap lapar, karena surga di depan kita. Kiai Mufassir pernah bilang sama saya nggak pernah mengajar itu digaji. Saya tidak pernah ngambil duit dalam mengajar. Sejak saya masa muda, kata beliau. Saya ngajar tapi saya nggak mau ambil duit. Subhanallah. Masih sejak muda lagi beliau punya sifat ini. Terus saya tanya sama beliau, terus bagaimana keperluan sehari-hari? Beliau bilang, ajib. Beliau bilang, ya paling lapar 3 hari, setelah 3 hari pasti Allah kasih. Rezeki 1 tahun halal. Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah taala melindungi, menahan orang yang beriman itu dari dunia. Bahkan memberikan kepada orang yang beriman itu rasa pahitnya dunia. Sebagaimana
seorang wanita menjaga anaknya dalam kesabaran untuk kesehatannya. Dikasih obat yang pahit, terus anaknya menangis gak mau, tapi sang ibu terus merayu-rayu anak ini untuk meminum obat dan disuruh sabar agar anak itu sehat. Demikianlah Allah memberikan kepada orang-orang beriman rasa pahitnya dunia, supaya tidak tawajuh kepada dunia, supaya tidak sibuk dengan dunia, agar selamat imannya. Demikianlah kisah generasi salaf soleh kita yang dahulu, bagaimana mereka justru senang kalau mereka ditahan tidak mendapatkan dunia. Kalau berkurang dunia mereka, hilang dunia mereka. Pertanyaannya, apa ada dalilnya dari Rasulullah SAW? Kenapa kita harus susah-susah begitu? Kenapa kita tidak menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita ini? Ya ada toh. Wa min adillati haula qaum fi hadzal khulq ma warada anna rajulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara dalilnya ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, berkata, "Inni uhibbuk ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya mencintaimu." Faqala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kunta tuhibbuni, kalau kamu benar mencintai aku, fa'id lil faqr, maka siapkanlah diri kamu menghadapi kefakiran." Kalau betul mencintai Nabi, siap-siap fakir. Kalau betul mencintai Nabi, bersiaplah kalau didatangkan kefakiran oleh Allah. Karena kefakiran akan cepat datang kepada orang yang mencintaiku lebih daripada air bah mencapai tempat yang tinggi. Air bah itu cepat naik ke atas. Kefakiran lebih cepat lagi datang kepada orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini senantiasa kelihatan susah di zaman kami dan kotor bagi kami. Usratan kadiratan. Dunia ini di zaman kami tidak mudah kami dapat dan terasa kotor dunia itu. Sampai Nabi diwafatkan. Sampai Nabi diwafatkan. Setelah itu disirami kepada kami dunia ini sabba ailana kunna bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam fi himayati minad dunya. Artinya kami diselamatkan, himayah, kami dijaga oleh Allah daripada kotoran dunia ini. Pergilah penjagaan itu. Dulu kami dijaga masa hidup Nabi daripada dunia dengan pengaruhnya, dengan bisa-bisanya. Tapi setelah Nabi meninggal, maka pelindung daripada pengaruh dunia ini terlepas. Manakala perlindungan daripada pengaruh dunia terlepas, fadakhala alaina naksun, maka masuklah dalam diri kami ini kelemahan. Lemah yakin, lemah ibadah, lemah zikir, lemah fikir akhirat. Datang segala kelemahan dari segi agama. Pengarang mengatakan, saya mendengar dari guru saya Said Ali Al-Khawas rahimahullah yaqul, idza tarakal abdu fi maqamatil irfan, bila hamba naik kepada makom makrifah kepada Allah, maka dunia bertambah jauh dari dia. Orang yang sampai kepada derajat irfan, maka dunia semakin menjauh darinya. Seandainya dia coba mencari dunia, maka dunia nggak akan menjawabnya. Dia coba cari dunia, dia coba kejar dunia. Dunia jual mahal sama kau. Dunia tidak mau sama kamu. Kenapa? Wadzalika li'adami ru'yatiha mahallan min qalbihi. Karena dunia melihat
di hatinya itu nggak ada tempat untuk dunia, maka dia nggak mau mendekat. Nah, nggak ada tempat di hatimu untuk saya, kata dunia. Tamkusu fihi, untuk saya tinggal di dalam hati. Sekali lagi, gurunya mengatakan, orang yang sampai kepada makom kenal Allah, maka orang yang seperti ini dunia lari dari dia, dunia menjauh dari dia. Artinya Allah jauhkan dunia dari dia. Sekarang kan terbalik gitu. Atau memang karena kita belum kenal Allah, ya kan? Karena kita belum kenal Allah, dunia datang kita senang, woi gembira. Nah, orang yang kenal Allah, dunia menjauh, lari dari dia. Kalau coba-coba orang yang kenal Allah ini mulai berpikir dunia, mulai menoleh kepada dunia, maka dunia tidak mau. Kenapa dunia tidak mau? Karena tidak ada tempat di hati orang yang kenal Allah itu untuk dia tinggal di dalamnya. Jadi kalau dunia mendekat sama kita, berarti memang di dalam hati kita, kita berikan tempat untuk dia. Coba, ini pelajaran luar biasa. Ini obat cinta dunia ini. Akhlak mereka, insyirah sudurihim, dada mereka lapang apabila Allah palingkan dunia daripada mereka. Kenapa? Li'annahum yuhibbuna Allah wa rasuluh. Karena mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tatkala mereka berupaya untuk mencapai nafsu dan syahwat mereka, terhalang. Wah, senang sekali mereka itu. Senang banget mereka itu kalau keinginan nafsu dan syahwat mereka tidak terpenuhi. Nah, sekarang kita bagaimana? Kalau Allah nggak mencintai kita, Allah nggak akan menghalangi antara kita dan hijab kita dengan Allah ini. Ini hijab ini antara kita dengan Allah. Makanya Allah halangi. Syahwat dan nafsu ini hijab. Dunia ini hijab antara kita dengan Allah. Kita mau ke situ. Makanya Allah halangi kita. Kenapa Allah halangi? Karena Allah mencintai kita. Kalau Allah nggak mencintai kita, dibiarin tuh kita mengikuti nafsu dan syahwat terus. Nah, coba perhatikan. Segala keinginan kita, keinginan itu ada kebutuhan dan ada keinginan yang mengarah kepada nafsu dan syahwat. Sekarang kebanyakan makan kita bukan lagi kebutuhan, tapi keinginan nafsu dan syahwat kita. Pakaian kita mengarah kepada keinginan nafsu dan syahwat. Bangun rumah kita mengarah kepada keinginan nafsu dan syahwat, bukan kebutuhan. Kalau nggak semangat masuk di taman surga di dunia, bagaimana bisa masuk taman surga nanti di akhirat? Jadi ini sifat-sifat orang-orang dahulu. Bagaimana justru mereka tambah senang kalau keinginan nafsu syahwat mereka terhalangi. Setiap terhalang senang, dihalangi senang. Nah, kapan kita punya sifat seperti itu? Kita perlu mujahadah. Kita itu ese dolat nihimilega. Itu rona dona pertahe. Karunia ini gak didapati begitu saja. Ini diperoleh dengan banyak menangis. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillah.